Akhirnya yang terjadi adalah saya merecord ulang. Oke, luar biasa. Thank you ya. Terima kasih. Oke, baik. Bagi yang belum kenal, saya seorang motivator, seorang trainer outbound. Ya, kebetulan saya ketua himpunan provider outbound Indonesia. Saya seorang bisnis coach dan konsultan, dan saya juga seorang pebisnis. Saya punya barbershop, saya punya ruang makan, saya punya apa istilahnya keripik, keripik usus motivator. Ya, yang siap jadi reseller silakan. Saya punya ini Pak, apa namanya, franchise bebek bumbu Madura. Saya punya franchise coklat ya, rombong ya. Oke, baik, kita mulai sahabat sekalian ya. Oke. Malam ini kita bahas tentang market research. Ketika kita bicara market research, otomatis kita bicara product research. Kepanjangan dari keripik. Oh, pertanyaannya Pak Farid. Oke, luar biasa, sahabat sekalian ya. Kita mulai. Apa itu market research? Oke. Market research. Market research adalah menurut AMA, American Marketing Association. Jadi merupakan fungsi yang dapat menghubungkan antara konsumen dengan penjual melalui informasi yang bisa mengidentifikasi peluang, need, maupun masalah konsumen. Jadi fungsi riset pemasaran merupakan fungsi yang menghubungkan antara kita, penjual, atau konsumen. Nah, kita penjual dengan konsumen melalui info-info, melalui data-data, ya, yang menunjukkan masalah atau kebutuhan konsumen. Nah, itu intinya riset pemasaran. Jadi outputnya adalah data yang menghubungkan kita dengan konsumen. Data apa itu? Data yang kaitannya dengan kebutuhan dan masalah konsumen. Jadi kalau Anda nanti melakukan riset pemasaran, riset market, terus tidak ketemu dua hal itu, apa yang ditemukan? Need and problem customer, maka Anda tidak sedang riset. Begitu ya. Tapi kalau Anda bisa menemukan need and problem customer, maka berarti Anda sudah melakukan riset. Begitu kesimpulan dari AMA, American Marketing Association. Ya. Jika suara saya nggak terdengar, segera dikonfirm. Barangkali di villa ini sinyalnya lagi lemot begitu, tapi insya Allah lagi kuat ini sinyalnya ya. Why market research atau riset market? Kenapa kita perlu riset market? Banyak sih pendapat-pendapat yang lain, cuma kalau saya simpulkan begini. Tanpa riset market, ibaratnya adalah Anda jualan payung, tapi Anda nggak tahu ini lagi musim apa. Iya, alhamdulillah Pak Farid ya. Roti gembong kah? Jadi roti gembong, Bu Jenny. Ya Pak Farid, roti gembong Bu Jenny. Bukan ya, beda lagi ya. Ada roti gembongan di sana? Apa itu minimarket yang ramai itu di sana? Oh, beda lagi ya. Saya pernah jadi konsultan roti gembong di Samarinda. Lupa saya apa namanya. Ya, oke, baik. Tanpa riset market, ibarat kita jualan payung, tapi kita nggak tahu lagi musim apa gitu, ya kan? Pokoknya asal jualan payung aja gitu, ya kan? Padahal belum tentu suasananya pas gitu. Slide-nya nggak tampil, betul nggak? Slide-nya nggak tampil kan teman-teman? Ada coach. Ada Pak Farid. Cek Pak Farid. Bapak yang lain kelihatan ya slide-nya ya? Yang lain kelihatan slide-nya ya? Tampil gitu Pak Farid. Pak Farid nontonnya pakai apa? Oke, jadi siap. Makasih Mas Dani. Mas Dani ini juga dari Bluder Cokro. Oke, ya jadi video pertama dan kedua yang belum dapat minta admin ya teman-teman yang baru masuk. Yang sudah dapat, yang sudah masuk grup pasti dapat ya. Oke, baik.
Jadi tanpa riset market itu ibarat Anda jualan tapi nggak tahu gitu loh. Masyarakat lagi butuh apa, masyarakat lagi punya masalah apa begitu ya. Oke. Jadi ibarat jualan jas hujan Anda nggak mau peduli ini musim apa gitu. Ibarat jualan payung Anda nggak tahu lagi musim apa. Ya kan? Jadi ngawur gitu. Maka riset market itu penting ya. Oke. Bahasa-bahasa lebih kerennya banyak, sederhananya begitulah ya. Jadi jangan sekali-kali jualan produk tanpa riset market. Karena Anda nanti ibarat melempar umpan begitu tidak tahu di situ ada ikan paus, ikan hiu, ikan lele, ikan nila, ikan mutiara atau ikan apa gitu. Ya, kalau Anda tahu ikan paus pasti umpannya beda kan. Kalau Anda tahu di situ ikan hiu umpannya pasti beda. Kalau di situ ada ikan mujair umpannya pasti beda. Nah, itu pentingnya riset market. Ya. Oke. Jadi diumpamakan seperti itu juga bisa. Ibarat Anda mancing, tapi Anda nggak tahu di situ ikannya apa gitu. Ikan paus dikasih cacing gitu ya, nggak makan gitu ya, nggak dapat. Oke, gitu ya. Baik. Nah, sahabat sekalian, sahabat sekalian, yang pertama ada penelitian menunjukkan bahwa bisnis itu gagal, gitu kan? Bisnis itu gagal karena no market need. Jadi 20 sebab kegagalan startup bisnis. Itu karena no market need. Market tidak butuh produk tersebut. 42%. Masalah kas masalah keuangan hanya 29%, masalah tim 23%. Ya kan? Intinya malah no market need. Market tidak butuh dengan produk Anda. Nah, gitu ya. Market sudah nggak butuh dengan produk kita. Begitu. Ya. Oke. Ini kita cek. Bisnis yang dulu rame sekarang hilang. Siapa yang tahu wartel? Coba komen dulu. Komen. Siapa yang tahu wartel? Masih ketemu wartel ini siapa coba? Komen. Pak Farid ini dulu kalau nggak salah rajin nelpon di wartel. Coba komen di situ. Siapa yang masih tahu wartel? Yang nggak tahu juga komen. Penantri di wartel. Pertama pagi-pagi pas nelpon calon dulu itu, ya kan? Iya. Yang nggak ketemu coba komen. Nggak pernah ketemu wartel. Itu masih muda kalau nggak ketemu wartel. Ya kan? Nah, ini contoh bisnis yang masyarakat sudah nggak butuh. Wah, ini banyak orang-orang seusia saya ini berarti. Wah. Tradis. Oke, jadi coba sekarang wartel dibuat coba. Siapa yang berani jamin gitu? Dia laku. Ayo siapa? Saya modali 1M buat wartel kalau bisa laku. Ya, hebat itu. Ya. Nah, termasuk ini yang rental DVD itu. Di kotanya yang masih ada komen. Atau di kotanya sudah nggak ada juga boleh komen. Rental DVD. Masih ada nggak? Masih. Berarti di kampung itu Pak Taufik berarti. Kalau di kota kayak Malang itu sudah nggak ada Pak. Rental DVD itu Pak. Ya kan? Ora ono. Iya, berarti kalau nggak ada berarti kota itu. Rental PS pun sekarang nggak seramai dulu. Betul tidak? Ya kan? Nah, ini orang-orang yang ngeyel mau bisnis rental DVD pasti nggak laku. Iya nggak? Oke? Nah, ini every business have a lifetime. Setiap bisnis itu punya usia, ya, punya usia, punya masa, ya, punya waktu, ya, punya waktu untuk kemudian dia eksis. Every business have lifetime. Nah, usia bisnis rental ini, rental DVD sama apa namanya ini, wartel ya sudah selesai gitu. Terus ini siapa yang tahu Kodak ini? Kodak. Siapa yang masih ketemu? Hah? Masih ketemu kayak Kodak? Yang nggak ketemu bilang, biar saya tahu si Anda berapa. Warnet sudah jarang, betul ya. Warnet sudah jarang. Ya. Ada yang ketemu Kodak? Boleh komen. Siapa yang ketemu Kodak? Kodak itu foto, ya foto betul. Ada yang ketemu. Masih ketemu, menemui zaman Kodak. Foto yang kemudian kalau mau afdrag harus dicek dulu ya filmnya itu ya. Yang nggak ketemu dengan Kodak boleh komen. Itu ketahuan usianya berapa ya. Oke, nah ini contoh, wah masih Bu Vita ini berarti usianya lumayan juga ya. Nah jadi inilah produk-produk yang
Nah, ini Bu Mbak Amanda ini masih muda berarti ya. Tidak pernah tahu Kodak. Nah, jadi bisnis-bisnis ini termasuk bisnis yang no market need. Ya, Anda harus tahu ini supaya Anda tidak ngotot ketika mau bisnis sesuatu. Jadi market need atau no market need. Ya. Oke. Maka kata Paul Finn, salah seorang ahli marketing mengatakan, what you really need is a market, not an idea. Ya, jadi yang Anda butuhkan itu pasar, bukan ide. Percuma ide Anda keren kalau pasar nggak membutuhkan. Ya, namanya market oriented. Ya, saya upload di Facebook saya, namanya market oriented. Tapi kalau Anda ngotot membuat produk, nggak peduli dengan market, namanya Anda product oriented. Begitu, Bapak sekalian. Ya, oke. Jadi ada market oriented, ada product oriented. Bentar. Ya. Halo? Masih tayang? Masih, Pak. Slide saya? Masih. Slide saya hilang ya? Sudah muncul, Pak? Muncul ya? Ya. Bentar. Sebentar. Saya kok nggak kelihatan slide saya? Teman-teman masih kelihatan ya? Masih, Coach. Yang Alvin itu. Alvin ya? Ya. Bentar. Coba di... Masih muncul? Masih. Sebentar ya. Sebentar, saya stop dulu ya. Stop share. Saya munculkan lagi ya. Ya. Sempat hilang tadi. Ini ya. Ini muncul? Muncul, Coach. Sudah. Maaf Bapak Ibu, sebentar. Saya agak ini tadi. Salah nekan. Slide. Nah, ini nih. Sip. Kok muncul yang ini ya? Ah, ini. Muncul ya? Ya, sudah. Sip. Alhamdulillah. Jadi yang kita butuhkan itu market. Bukan ide. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu, apa istilahnya, punya ide-ide yang liar, tapi market nggak butuh gitu. Nanti produk Anda nggak akan terserap oleh market itu. Ya, jadi mending Bapak Ibu, apa istilahnya, riset market dulu. Riset produk yang dibutuhkan oleh market dulu. Sehingga Bapak Ibu tidak memberi umpan pada ikan yang Bapak Ibu tidak tahu begitu. Ya, materi ini nyambung dengan materi kemarin ya. Segmenting, targeting, and positioning. Ya. Maka yang pertama yang harus kita cek adalah what's the problem? Apa problem yang muncul di masyarakat? Ya. Contoh, wanita. Salah satu objek bisnis yang luar biasa, contohnya dalam hal kecantikan, maka problemnya contohnya perawatan rambut, perawatan kulit, perawatan tubuh. Rambut banyak ya, rambut rontok, ya kan? Rambut lepek mungkin, dan sebagainya. Kusam, ya. Tubuh juga begitu. Ya, apa istilahnya? Warna gemuk misalnya ya, terlalu kurus, ya kan? Dan sebagainya. Perawatan kulit, mulai kulit tubuh, kulit wajah. Nah ini objek yang luar biasa. Kemudian jerawat, anti penuaan, dan sebagainya. Ya.
Oke, seperti itu. Contoh problem. Saya punya klien itu fokus saja di jerawat, rame. Ada yang fokus di anti penuaan, rame. Ada yang fokus di kulit tubuh, rame. Jadi tergantung, ya, tergantung market butuh apa, begitu ya. Oke, contohnya lagi. Problem yang muncul, orang ingin makan mie instan tapi tidak mau repot atau menunggu lama. Maka muncullah pop mie atau mie sedap cup. Ya kan? Ini awalnya karena orang punya masalah, pengen makan mie tapi tidak mau repot dan tidak mau nunggu lama. Muncullah mie. Ya. Apa namanya? Pop mie. Contoh kebutuhan yang lain, oke, banyak orang ingin kirim barang ke luar negeri dalam semalam. Waktu itu diambil oleh FedEx, di mana sangat amat jarang jasa pengantaran yang bisa ngirim barang ke luar negeri dalam semalam. Ya, maka FedEx mengambil alih problem itu, mengambil alih kebutuhan itu. Ya karena ada yang butuh itu, tapi belum ada yang memenuhi. Sampai diceritakan waktu itu di film judulnya Cash Away, ya, pesawatnya FedEx terpaksa harus tetap terbang walaupun badai. Akhirnya nyemplung ke laut. Ya, judulnya Cash Away. Jadi film tentang survival. Karena janji mereka pada customer. Nah, begini urutannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen produk kita dibeli atau laku di pasaran. Apa yang pertama? Cari problem orang itu apa. Yang kedua, cari kebutuhan orang itu apa. Maka insya Allah kalau orang itu punya masalah, kita penuhi masalahnya, kita selesaikan masalahnya, kebutuhannya kita penuhi, maka insya Allah dia pasti beli. Pasti akan terjadi transaksi. Mana ada orang punya masalah nggak mau diselesaikan, mana ada orang punya kebutuhan nggak mau dipenuhi. Nah, cari problem di sekitar Anda apa, masalah atau kebutuhan di sekitar Anda apa. Misalnya, problem, misalnya. Apa coba? Sebut teman-teman. Problem di sekitar Anda apa yang bisa Anda selesaikan dengan produk Anda? Kebutuhan di sekitar Bapak Ibu apa yang bisa diselesaikan dengan produk Anda? Silakan, coba ditulis dulu. Silakan. Nah, pelajaran itu kalau nggak diajak terlibat, biasanya resikonya ngantuk ya. Oke, silakan ditulis dulu. Bisnis Anda menyelesaikan masalah apa? Atau memenuhi kebutuhan akan hal apa? Silakan ditulis dulu yang masih terjaga. Oke, silakan Bapak Ibu ya, ditulis kebutuhannya apa, problemnya yang bisa dikaitkan, yang bisa dipenuhi oleh bisnis Bapak Ibu semua ya. Oke. Wah, ini keren ini ya. Oke. Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Oke. Ayo yang lain monggo ditulis. Nah, Pak Farid ini idenya mesti unik dan tajam. Oke, kalau yang angsul-angsul tadi Mas Dani ya. Oke, kebutuhan makanan tahan lama, frozen. Oke. Wih, variasi mobil khusus pickup. Wah, ini nice market banget itu ya. Nice market banget. Bernutrisi tapi praktis. Kebutuhan besar ibu-ibu makan nutrisi tapi praktis. Apa produknya Bu Nunu? Iya. Dengan pertanyaan ini kita jadi tahu, oh frozen food. Oke. Sama dong dengan saya. Ada yang baru join. Ya, oke. Yang lain, ayo. Coba disadari, produk Anda jangan-jangan ngasal aja. Iya, Mbak Lexi sama frozen food. Iya, nanti ditambahi
keripik saya ya. Boleh tuh. Nah. Oke, ada lagi kebutuhan aluminium. Wah, ini sip. Ini dari Sidoarjo ya. Untuk fasad gedung. Ya, eksterior. Semen bata ringan, lama aplikasinya, produk lem bata ringan. Wih, mantap Pak Bambang, lem bata ringan. Oke. Jadi kalau hari ini masih ada orang nggak tahu bisnis apa, dia berarti nggak peka dengan kebutuhan sekitarnya. Dia nggak peka dengan masalah orang di sekitarnya. Fashion. Fashion yang adat. Iya ya, hari ini orang makan, Bu, mikirnya. Nggak terlalu mikir dandan ya, mikirnya makan, Bu Lexi ya. Oke. Baik, ya. Yang lain sambil nulis ya. Kita lanjutkan. Nah, maka Dave McClure mengatakan, "Cause customer don't care about your solution, they care about the problem." Jadi mereka nggak peduli dengan solusi Anda, mereka hanya peduli dengan masalah mereka. Yes, begitu kata Dave McClure. Jadi Anda ngasih solusi pun mereka belum tentu peduli, kecuali solusi Anda itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Setuju nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Anda teriak-teriak jualan solusi. Sakit jantung, takut operasi, body kalibrasi ya. Wih, keren. Ya kan? Jadi Anda teriak-teriak es. Mereka nggak butuh es, mereka butuh payung misalnya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian maksud saya. Ya. Jadi makanya saat COVID ini Anda harus paham, ini masih COVID ini ya. Anda harus paham kebutuhan orang apa saat ini. Ya. Ya salah satunya kebutuhan Bapak Ibu naikkan omset gitu. Makanya ikut kelas marketing gitu. Ya kan? Kelas marketing. Beberapa yang japri lewat saya, alhamdulillah selalu saya balas. Saya voice note. Wah, saus unik dan enak. Wah, ini. Wah, cocok tuh Mas Andrian. Dalam tanda kutip, joinan sama Bu Lexi, ya kan? Jadi jualan cocolan, damping frozen, ya. Nah, saus unik, gitu ya. Nah, jadi harus tahu kebutuhan market apa. Ya, buat produknya, begitu Bapak sekalian. Kalau belum bisa membuat produknya, jadi reseller produk yang laris. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ya, ketika sudah ketemu problemnya, apa solusinya? Bapak Ibu, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa kira-kira? Apa fungsi produk ini? Jawab. Ayo, coba jawab. Biar nggak ngantuk ya, kalau saya ngobrol sendiri nanti ngantuk Bapak Ibu. Ayo, jawab. Biar jari-jarinya juga olahraga ya. Ayo, produk apa ini? Apa tujuan produk itu dibuat? Membuat solusi apa itu? Penahan rambut. Oke, yang lain. Akarnya tak menggantung. Ya, oke. Lanjut. Yang lain. Satu lagi. Untuk apa ini produk dibuat? Kira-kira aja. Karena tidak makan. Pertanyaannya, kira-kira kalau Anda ditawari produk ini, mau beli enggak? Ayo kira-kira. Kalau Anda ditawari produk ini, mau beli enggak? Kok baju itu kan di wajah. Saya tadi baju. Gak mau beli ya? Iya. Kenapa? Nah ini wajahnya glowing. Apa hubungannya? Jadi ini produk idenya dan kebutuhannya nggak jelas gitu kan? Ya kalau mungkin untuk keramas bayi barangkali ya kan supaya nggak kena mata masuk. Tapi kalau untuk makan mie kan nggak masuk gitu, ya kan? Idenya boleh tapi nggak ada yang beli gitu ya. Anda aja nggak mau beli. Kalau ini produk apa ini? Untuk apa tujuannya produk ini dibuat? Ayo dijawab. Silakan dijawab.
Biar cepat adem. Oke, yang lain. Biar nggak panas. Oke. Tujuannya bagus ya, menyelesaikan masalah. Oke, pertanyaannya. Biar viral, oke. Pertanyaannya, kira-kira kalau ada ditawari itu, mau beli nggak? Dengan tujuan untuk mendinginkan mie Anda. Yang lain. Jangan-jangan ada yang mau. Kalau mau kita buat. Mau kalau gratis. Oke, banyak yang nggak mau gitu. Terakhir. Nah ini, produk untuk apa ini? Produk untuk apa nih? Apa tujuannya dibuat produk ini? Apa tujuan dibuat produk ini? Ayo, siapa yang mau beli? Jawab. Siapa yang beli? Kalau mau kita buatkan. Nah, ini idenya Kak. Ini idenya kan boleh, tapi yang mana ada yang mau beli gitu kayak gini. Iya enggak? Oke. Baik. Maka Bapak sekalian tolong jangan asal nyari solusi gitu. Ya kan? Tapi solusi yang kira-kira dibutuhkan market. Begitu Bapak sekalian. Solusi yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan market. Iya enggak? Solusi yang kira-kira dicari market. Makanya kemudian ada tes produk kalau awal-awal itu Bapak sekalian. Ada tes produk, ya, tes market dengan produk yang kita punya. Supaya apa? Makanya jangan produksi banyak-banyak dulu. Makanya sebelum produksi, sebelum packaging, Anda reseller saja. Ya, tadi pagi ada yang nanya tentang itu, ya kan? Sebelum Anda apa istilahnya packaging atau membuat produk sendiri, mending Anda reseller atau produksi dulu sedikit tes market gitu. Jangan langsung produk banyak, jangan langsung buat kemasan, jangan langsung buat merek, ya. Ya kalau produk Anda market need, kalau enggak, ya kan buang-buang uang. Ya, oke. Nah, dalam membuat solusi setelah Anda riset tadi, dalam membuat solusi, ya itu ada 3. Yang pertama, create new solution. Create new solution. Create solusi baru. Ya, create produk baru. Create sesuatu yang betul-betul baru, yang tidak ada di market, tidak ada di pasar. Contoh, mohon maaf, air minum, ya, air minum. Nah, air minum ini misalnya, ya kan? Ini create new solution, ya kan? Jadi awalnya kan tidak ada. Awalnya dulu orang minum pakai air mateng atau air mentah, ya kan? Kemudian Pak Tirto punya ide bagaimana air dimasukkan ke botol begitu. Create new solution. Ya, dari nggak ada menjadi ada. Kemudian disrupt existing solution. Mendisrupt solusi yang sudah ada. Apa contohnya? Contoh misalnya, mendisrupt itu contohnya Gojek offline, ojek offline didisrupt dengan ojek online. Ya kan? Kemudian apalagi ya yang disrupt. Disrupt itu diganggu, ya kan? Nah ini hotel konvensional itu didisrupt oleh hotel budget. Nah begitu, ya kan? Ada hotel budget.
Hotel-hotel budget pun akhirnya didisrupt oleh semacam apa namanya, Oyo ya kan, semacam apalagi itu yang lagi rame-rame itu, ya disrupt. Jadi ada produk didisrupt. Ya, nah yang ketiga, create the same existing solution. Contohnya Grab, kemudian ada Gojek begitu, ya kan? Ada Tokopedia, ada Bukalapak, itu create the same existing solution. Ada kemudian apa? Pembayaran, ada GoPay, ada Vivo. Ya. OVO, maaf OVO kok Vivo, ya kan? Apalagi coba? Sekarang kita diskusi. Biar nggak ngantuk lagi nih. Contoh create new solution apa? Contoh disrupt existing solution apa? Contoh create the same existing solution apa? Silakan ditulis dulu. Silakan. Ayo. Sambil belajar biar ilmunya masuk ya. GoFood. Nah, GoFood masuk yang mana nih, Pak? Masuk yang mana, Pak Andrian? GoFood itu masuk yang mana? Masuk yang create new solution, disrupt atau create? Masuk yang mana? GoFood. Alat transfer all bank luar dalam negeri, Genius. Oke, pasar online masuk yang disrupt. Pasar online itu mendisrupt pasar offline. Nah, GoFood mendisrupt DO. Nah, gitu contohnya. Betul nggak? Alat transfer all bank luar dalam negeri. Ya, Genius ya. Itu mendisrupt transfer manual. Oke? Apalagi? Kalau create the same existing solution, contohnya apa? Kalau create new solution, contohnya apa? Create new solution, contohnya nih, oleh-oleh yang dulu nggak pernah ada, terus sekarang ada. Apa itu coba? Create new solution. Ya. Create new solution. Artis itu masuk create new solution ya. Marketplace, disrupt pasar konvensional. Oke, betul ya. Mendisrupt. Jadi yang sudah ada yang baru, tapi mengurangi market, ya, mengurangi konsumen dari sebelumnya itu disrupt. Kalau create new solution itu adalah new market biasanya yang dibidik, ya, new market. Kalau create the same existing solution itu market yang sama, ya, market yang sama. Oke, baik, kita lanjut. Ini contoh nih, disruption business model, ya, Uber, ya, the world's taxi company owns no faceless. Jadi taksi tanpa punya armada begitu. Ya kan dulu kalau punya usaha taksi harus kaya, punya armada. Sekarang enggak usah. Sekarang enggak usah begitu. Cukup pakai armadanya orang lain. Ya kan? Kemudian Facebook, koran, ya, the world's most popular media owner create no content. Jadi mereka nggak mikir konten. Yang ngisi kontennya siapa? Yang ngisi kontennya mereka sendiri. Ya, yang ngisi kontennya mereka sendiri. Mereka sendiri apa? Pengguna Facebook sendiri. Jadi mereka nggak usah mikir konten kayak koran-koran pada umumnya. Ya. Zoom, oke, Zoom create new solution. Oke, betul, Zoom. Ya, kalau yang disrupt existing solution itu berarti antara Zoom dengan Google Meet gitu ya. Itu create the same existing solution. Kalau disrupt, ya misalnya kalau nanti ke depannya meeting offline tidak ada, digantikan dengan meeting online seperti ini, ya itu baru disrupt tuh. Ini kan karena kondisi, betul nggak? Tapi juga create new solution juga ini, Zoom ya. Oke, kemudian kita lihat berikutnya Alibaba. Alibaba itu, yes, Google Windows Create. Alibaba, ya, itu retail tanpa inventory.
mereka tanpa stok, ya kan? Kemudian Airbnb itu the world's accommodation provider owns no real estate. Jadi Airbnb itu kayak ini, apa namanya? Mereka nggak punya gedung lah, tapi mereka bisa berfungsi sebagaimana bisnis-bisnis lain yang memiliki gedung, memiliki bangunan dan sebagainya. Ya, oke. Itu contoh hasil riset yang kemudian di-create menjadi produk. Baik produk yang baru, ataupun produk yang disrupt, ataupun produk yang create the same. Ya, yang meng-create hal yang sama. Berarti ATM dong Pak? Iya. Ya, ATM, amati tiru modifikasi. Ya. Oke? Baik. Maka dalam kaidah bisnis ada kalimat yang mengatakan sell the problem you solve, not the product. Jadi jualah problem yang Anda bisa berikan, bukan produk Anda. Jadi sering tanyakan di produk Anda, problem apa yang bisa diselesaikan. Ya, bisnis itu terjemahnya urusan, not my business. Nah, itu bukan urusan saya. Artinya kalau Anda mau berbisnis, berarti Anda harus menyelesaikan urusan manusia, menyelesaikan masalah manusia, memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu bisnis. Ya, seperti itu. Jadi jualah apa istilahnya? Penyelesaian dari problem, bukan produk. Kalau Anda punya produk, tanyakan. Ini produk untuk siapa? Menyelesaikan masalahnya siapa? Gitu ya. Memenuhi kebutuhannya siapa? Oke, mungkin itu dulu, Mas Aris. Kita bisa buka tanya jawab dulu atau sharing-sharing dulu, Mas Aris. Belum kita lanjutkan materi berikutnya. Oke, terima kasih Coach Askan. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan langsung bisa chat ya, kemudian nanti akan dijawab langsung oleh Coach Askan Setiabudi ya. Jadi silakan Bapak Ibu, dari apa yang sudah disampaikan oleh Coach Askan tadi, kemudian silakan mungkin bisa dikaitkan dengan bisnisnya masing-masing, dan barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan bisa langsung sampaikan via chat. Ya, kita tunggu Bapak Ibu, silakan. Gimana Bapak Ibu? Ada? Oke, ini sambil nunggu yang lain, Coach, ada dari Ibu Vita, Coach. Mungkin bisa langsung kita jawab, Coach. Ya. Ini Bu Vita, adakah tips market riset ya secara teknis, Coach? Jawabannya sudah saya siapkan, ini Bu Vita, tapi nanti ya mendekati akhir muncul jawabannya ini. Oh ya, siap. Ya, muncul. Sabar Bu Vita ya. Jadi Bu Vita harus terus hadir sampai pertemuan terakhir ini, Coach ya. Untuk mendapat jawaban. Slide menjelang slide terakhir ada jawaban dari pertanyaan ini. Oke, siap. Nanti ditunggu Bu Vita ya. Jadi harus dipantengin terus ini ya. Slide-nya Coach Askan sampai nanti selesai ya. Jawabannya nanti ada di situ ya. Oke, terima kasih Bu Vita. Silakan yang lain. Barangkali ada yang mau disampaikan juga, yang mau ditanyakan. Oh, ini Pak Fajar, ini apa ini? Alat perangnya apa aja Pak untuk riset? Ya. Mungkin juga sama dengan Bu Vita ya, Coach Jenny ya? Ya. Ini kita tunggu dulu, barangkali ada pertanyaan yang lain. Sebelum nanti Coach Askan melanjutkan untuk slide berikutnya. Satu lagi mungkin kalau ada. Silakan Bapak Ibu, ada mungkin satu. Oke, atau mungkin dilanjut dulu, Coach. Oke. Oh, ini ada ini dari Pak Fatu Sururi ini. Riset dulu atau menentukan segmentasi dulu, Coach? Mohon diulangi.
riset dulu atau menentukan segmentasi dulu? Iya. Jadi gini, bagi yang sudah hadir kemarin, ya, bagi yang sudah hadir kemarin, itu urutannya kan segmen, kemudian target, kemudian positioning. Nah, segmen itu kan kita sudah lihat memilah konsumennya begitu. Nah, sebelum memilah, tentunya kita riset dulu. Ya kan? Kita riset dulu contohnya nih. Ini musim Zoom nih. Musim Zoom. Tidak semua rumah punya internet tuh. Ya kan? Tapi orang butuh Zoom, pakai data mahal. Maka muncullah bisnis baru, jualan internet dengan metode paralel. Ya, satu internet dipakai 2-3 rumah misalnya. Oke? Jadi riset dulu tuh. Setelah riset baru kita segmen. Ini kira-kira saya jual di mana ya? Di kota atau di desa? Ingat materi kemarin, geografi, ya kan? Saya jual ke anak kecil atau orang dewasa ya? Nah, ini demografi. Betul tidak? Saya jual ke kira-kira orang berpendidikan atau orang nggak berpendidikan ya? Demografi lagi. Nah, begitu. Jadi riset dulu, baru segmentasi. Gitu Pak Fatkur ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, yang sesuai dengan target market. Oke, jadi silakan Coach, mungkin bisa dilanjut dulu. Nanti barangkali Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan, nanti langsung di chat saja. Nanti setelah Coach akan lanjutkan, nanti kita kasih waktu untuk jawab. Nah, silakan Coach. Salah satu yang kita riset selain produk apa yang dibutuhkan market, salah satu yang kita riset adalah seberapa besar market kita. Seberapa besar market kita. Ya. Ini penting, kita harus riset juga. Materi kemarin sempat nyinggung ini ya. Nah, cara meriset how big the market ada dua. Ada data aktual, ada ekstrapolasi. Data aktual itu data yang kita cari dari berbagai media, ekstrapolasi itu perkiraan. Ya. Contoh. Ya, data aktual. Konsumsi per kapita. Ini bisa kita cek dari Google. Market size juga bisa kita cek. Market share bisa kita cek. Ya. Bisa kita cek. Data-data di Google cukup lengkap. Ya. Contoh, konsumsi per kapita daging sapi ada di internet tuh. Selalu naik Bapak Ibu sekalian daging sapi dari tahun ke tahun. Makanya sempat terjadilah bisnis sapi, ya kan? Oleh para politisi. Ya. Karena kebutuhannya tinggi memang. Market size adalah nilai penjualan produk jenis dalam periode 1 tahun. Ya. Market size, masih ingat teori market size yang kemarin adalah daya serap market. Ya. Market size. Kemampuan market menyerap. Nah, gitu ya. Tinggi ya, 59,3 T. Konsumsi per kapita 2,36 kilo. Nah, market share-nya kemarin sudah kita bahas, ya, terbagi dengan beberapa kompetitor. Nah, itu ada datanya. Ya. Contoh lagi, market share-nya HP. Paling tinggi pembelinya masih Samsung. Baru Apple, baru Huawei, Lenovo, Xiaomi, LG. LG rendah ya, padahal dia merek terkenal ya. Yang lain-lain. Dengan tahu ini kan market research juga nih. Dengan tahu ini kalau Anda mau jualan biar laris, jualan apa coba? Jualan apa Bapak sekalian? Kalau mau laris. Coba dijawab di situ. Kalau Anda mau laris, jualan apa? Jualan HP yang mana? Ini data ini Bapak sekalian. Boleh dijawab? Boleh jawab. Bapak kalau tawari jualan HP, jualan yang mana? Nah, kalau nggak tahu ini kan Bapak Ibu asal jualan gitu. Iya nggak? Asal jualan. Oh kalau gitu saya tak jualan lain-lain. Lain-lain kan lebih besar. Nggak jelas itu apa aja itu lain-lain ya.
Ya kan? Jadi market share-nya segitu. Ibu yang lain ada pendapat lain? Mau jualan apa? Kalau ditawari jualan HP, HP yang mana? Oke? Nah, kita juga nanti bisa nyari data tentang market leader, market challenge yang masih berkembang, followernya, kemudian market yang ceruk market. Nah, ini kita pelajari next meeting ya, next meeting. Nah, tadi ada pertanyaan menarik. Alat perang untuk riset sama tadi yang di atas tadi apa itu Mas Haris? Pertanyaan Bu siapa tadi itu ya? Tips market research secara teknis. Iya, dari Bu Vita ya. Bu Vita. Nah, jadi gini Bu. Bentar ya. Jadi yang pertama itu benchmark. Benchmark itu begini. Ibu pengen bisnis apa, cari yang kira-kira levelnya bisnisnya itu 2, 3, 4, 5, 10 level di atas bisnisnya Ibu. Contoh kalau mau bisnis ayam crispy, benchmarknya kita siapa? Udah ditulis. Benchmark itu adalah contoh yang jauh lebih sukses dibanding kita. KFC, oke yang lain. Kalau mau bisnis pizza, benchmark kita siapa? Pizza Hut. Oke. Kalau mau bisnis properti, benchmark kita siapa? Properti. Benchmark kita siapa? Properti. IKEA. Apalagi? Properti. Yang terkenal sekali itu. Raja Properti. Ciputra. Agung Podomoro. Wah, sinar mas. Ya. Oke, benchmark. Perusahaan yang sudah lebih gede daripada kita, terus kita pengen niru dia. Itu benchmark namanya. Ya. Bapak Ibu yang jualan herbal itu, cari benchmarknya apa ya? Herbal yang sukses itu. Bapak Ibu pengen eksterior tadi. Ya. Atau roti. Benchmarknya roti apa sih? Yang mau saya tiru. Gitu. Supaya apa? Supaya kita punya goal. Supaya kita punya keyakinan bahwa itu loh sukses. Bisnisnya sama dengan saya. Cuma dia lebih lama, bla 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 bla. Gitu ya. Itu benchmark. Itu paling gampang tuh. Bisnis yang kita benchmark pasti yang masih laku kan? Betul nggak? Contoh kalau Anda pengen minimarket, punya minimarket, benchmark Anda apa? Coba jawab. Kalau Anda pengen buat minimarket, benchmark Anda apa? Indomaret. Maka buatlah minimarket secerah Indomaret lampu-lampunya. Begitu kan? Caranya dia upselling diikuti. Ya kan? Caranya dia rekrut karyawan, training karyawan, diikuti. Caranya dia display produk, diikuti. Begitu paling gampang. Benchmark namanya. Oke? Nah itu praktisnya Bu. Saya mau bisnis konsultan, benchmark saya siapa ya? Nah gitu. Saya cari konsultan-konsultan yang jauh lebih hebat dibanding saya. Saya jadikan benchmark. Yang kedua kompetitor. Nah, kompetitor ini sejajar-sejajar lah dengan kita. Sejajar-sejajar. Bisnis teman, bisnis tetangga, bisnis ya misalnya kalau Anda jualan bakso gitu ya. Bakso yang masih nggak jauh beda lah levelnya dengan Anda. Ya kan? Nah, gitu. Lihat kompetitor kok rame ya. Ya kan? Misalnya saya punya klien lalapan Lamongan gitu. Kenapa kok dia yakin lalapan Lamongan itu terus jalan? Saya suruh lihat kompetitor dia rame nggak? Lu rame Pak, berarti harusnya Anda juga rame gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau Anda lihat bisnis orang lain yang Anda tekuni, yang seperti Anda tekuni rame, cek. Kenapa kok Anda sepi? Nah saya punya klien di waktu itu Pekanbaru. Dia punya bisnis VCO. Ya kan? VCO dia rame. VCO teman dia sepi. VCO teman dia yang lain rame. VCO yang lain rame.
Wah, berarti dia lihat, oh ini masih ramai ini facial. Ternyata usut-usut lihat temannya sepi itu karena kualitasnya nggak dijaga. Nah, jadi gitu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau mau sederhana, lihat kanan kiri yang ramai apa sih gitu. Ada warung apa ini, soto ramai. Di sana, oh soto juga ramai. Oh berarti soto diminati. Gitu paling gampang. Ya, ada guru yang ngajari begini. Coba cek di Facebook, orang upload apa, banyak nggak yang komentar, DM, mau beli apa. Ya sudah, ya ikut itu. Gitu ya. Nah itu yang ketiga, sekaligus jawab yang ketiga. Internet. Internet itu banyak, Anda cek aja orang upload apa di IG yang rame, berarti itu diminati itu. Saya punya klien jualan tas sling bag. Wah itu rame yang komen. Ya sudah, Anda ikuti aja. Dan awal-awal Anda jadi reseller dulu kalau Anda belum bisa produksi sendiri. Itu nanti Anda sudah tahu caranya jualan, biasanya kan kalau jadi reseller diajari jualan. Nah, Anda bisa maklun misalnya buat sendiri. Ya, kemudian customer list. Oh Ibu, tolong catat semua customer Anda. Kemudian sekali tempo ditanya, kalau saya jual produk ini gimana? Nah, gitu. Menurut Anda enaknya saya buat produk apa ya? Gitu. Jadi grup WA Anda itu tolong dijaga. Ya, grup customer list Anda tolong dijaga. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, yang pertama benchmark, yang kedua kompetitor, yang ketiga dari internet, ya, yang ketiga dari customer list. Benchmark yang lebih tinggi daripada kita dan tetap laris, nah itu kita bisa tiru. Kompetitor yang selevel kita dan laris, nah itu yang kita jadikan sumber. Kemudian internet, banyak sekali data-data di sana. Ya, cara yang paling simpel di internet, kalau ada orang upload sesuatu terus rame peminatnya, nah berarti itu tanda-tandanya produk itu diterima market. Dan terakhir, customer list, masukan-masukan dari customer. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa produk itu dibutuhkan gitu. Ya, lempar ke market, minta feedback-nya. Gitu Bapak sekalian. Nah, kalau tadi ada data valid, ada ekstrapolasi, contohnya begini nih. Di Kota Jatinangor, ya, dapat 50.000 mahasiswa. Jika dalam satu hari orang masih menghabiskan 25.000 untuk belanja di rumah makan, maka market size di rumah makan di Jatinangor adalah 400 miliar per tahun. Ya, oke, itu ekstrapolasi. Andai, nah, kita bisa ngambil 1% saja, berarti kita bisa dapat 1 miliar per tahun. Nah, itu contohnya ekstrapolasi data. Jadi dari data-data yang ada dikumpulkan, kemudian dimasukkan angka yang bisa diserap oleh mereka. Dari sini kita tahu, oh berarti besar juga potensinya. Nah gitu. Kalau kita jualan produk yang peminatnya sedikit, market share-nya sedikit, market size-nya kecil, maaf, market share-nya sedikit, ya tentunya kita sulit untuk menjual dalam jumlah yang besar. Apalagi kompetitornya banyak lagi. Nah gitu ya. Ini bisa menjadi pilihan kita bermain atau tidak di wilayah situ. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah sekilas tentang market research. Kalau saya bilang market and product, automatically ya, karena ketika kita riset market, maka otomatis kita riset produk. Oke Bapak Ibu, sudah saya sampaikan materinya. Kalau ada yang mau ditanya jawabkan, silahkan. Oke, terima kasih Coach Askan. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu untuk diskusi. Barangkali ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan atau diskusikan malam hari ini untuk materi malam hari ini. Silakan Bapak Ibu ya. Kita tunggu dulu. Malam hari ini tidak ada tugas, Coach? Tugasnya itu tadi. Tugasnya menjawab tadi itu produk Anda menyelesaikan masalah apa atau memenuhi kebutuhan apa, ya. Oke. Itu silakan ditentukan Bapak Ibu ya. Oke, ini tugasnya untuk yang ini. Coba benchmark produk Anda apa? Kalau nggak ada yang di benchmark ini, tanda tanya ini. Contoh Malang Studio di Malang, itu ternyata benchmarknya itu di Eropa.
ada kue namanya strudel apple. Gitu kan. Cek di YouTube saya ya, Mas Kanes Setiabudi. Saya bahas success story-nya Donny Kris. Ya. Kompetitornya apa ya? Kompetitornya adalah oleh-oleh di Malang. Wah, oleh di Malang laris. Maka kalau saya buat oleh-oleh juga harusnya laris. Barusan kemarin buka di depan Jatim Park 3. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Oleh-oleh di Batu laris adalah buka oleh-oleh gitu kan? Kompetitor. Buat internet, cek di internet. Wih, ternyata Malang itu destinasi wisata kedua di Asia Tenggara kalau nggak salah. Setelah Singapura. Asia Tenggara, bukan Indonesia. Berarti Malang ini betul-betul kota wisata. Membuatlah tema-tema wisata Malang. Wih kan? Akhirnya larislah orang berkunjung ke Malang dan berwisata di Malang. Ditangkap dengan oleh-olehnya. Ya kan? Customer list. Dari sekian customer disurvei. Ditanya. Ya, nah coba Anda buat begitu. Benchmark Anda apa? Kompetitor Anda siapa? Di internet apakah produk Anda termasuk yang market need? Atau jangan-jangan ada produk yang mirip-mirip yang lebih market need? Atau jangan-jangan produk Anda sudah sunset gitu. Di internet orang nggak nyari, sekarang Anda jualannya lewat internet. Misalnya gitu ya. Cari itu. Ya. Dan terakhir, kalau Anda punya customer ditanya, dicek aja, dijapri satu-satu. Ya. Coba diedukasi dengan produk Anda, coba kemudian ditawari produk Anda. Ada yang nyaut nggak? Gitu. Kalau nggak ada yang nyaut, wah ini tanda tanya ini. Jangan-jangan, iya, jangan-jangan produk Anda sudah nggak lagi diminati. Gitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya silakan. Kalau ada Ya. yang disampaikan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan atau disampaikan. Kita masih ada waktu. Monggo. Ada kira-kira? Masih on semua kan ini. Waktunya udah tidur ini. Ini sepertinya peserta sudah jelas nih coach materinya ini sepertinya. Iya. Jelas atau belas ini. Masih semangat Mas Dani. Oke, Mas Dani. siap. Mas Dani masih semangat ya. Cokro Group. Ya. Salah satu pusat oleh-oleh yang sangat terkenal di Madiun. Dari tadi terhalang sinyal, sinyalnya ini ya. Sayang ya. Nggak usah khawatir, nanti kita kirim rekamannya di grup ya. Kalau Cokro gimana Mas Dani ini? Analisanya nih. Kalau dari riset market ini gimana Mas Dani? Market sudah mulai beranjak naik atau masih stuck begitu? Silakan teman-teman yang lain. Sebelum saya kembalikan lagi ke Mas Aris. Iya. Bukukan jenis pandemi coach. Semoga setelah ini pulih kembali ya. Nah, maka beberapa pebisnis yang nafasnya nggak kuat saat pandemi ini ya akhirnya pivot. Karena kan saat pandemi ini market need bergeser gitu. Apalagi yang bukan kebutuhan pokok. Nah, kalau nggak kuat modal, nggak kuat keyakinan, pasti pivot. Pasti ganti bisnis yang lain. Masih cukup modal, punya keyakinan, ada pergerakan walaupun tidak banyak, biasanya bertahan untuk menunggu masa kembali normal. Reseller ya, reseller. Berarti reseller di kota mana Mas Dani yang paling masih rame nih? Di kota mana yang daya serapnya masih tinggi? Reseller itu memang unlimited Bapak Ibu. Makanya kata Pak Tung Desemaringin, jangan hanya punya toko offline. Ketika ada apa-apa di kota itu, selesai nasibmu begitu. Contoh gempa Palu, Jatim dan Jakarta paling tinggi. Yes. Ya kan? Jakarta padahal baru ya. Ya, daya belinya tinggi mereka. Ya, daya belinya tinggi. Oke, teman-teman yang lain, ya silakan cek produknya masing-masing. Kalau produknya masih market need, produknya masih memenuhi kebutuhan market, ya
memberi solusi dari permasalahan market, produk Anda masih layak untuk terus ya diperjuangkan. Ya. Kemudian cari benchmarknya biar Anda semangat. Toko roti, toko-toko oleh-oleh khas yang bisa ditiru yang mana misalnya gitu. Dan kompetitor, gimana kondisi kompetitor? Kalau masih ramai berarti produk ini masih bagus. Cek di internet. Ya, produk oleh-oleh, produk yang kaitannya dengan wisata, produk yang kaitannya dengan roti seperti apa misalnya begitu. Kemudian customer list seperti apa, masukan-masukan customer untuk kita. Oke, silakan. Sebelum kita close, mungkin ada yang produknya mau dibahas, barangkali 1-2 produk. Baik, kalau nggak ada Mas Aris, saya kembalikan ke Mas Aris. Dari saya cukup sekian, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas Aris. Oke, Coach. Tips marketingnya Jitu untuk produk aluminium, Coach. Iya. Jadi, sebagaimana teori yang kemarin saya sampaikan, teori detailnya nyusul ya, tapi teori yang kemarin saya sampaikan, cari dulu segmen Anda siapa. Segmennya setahu saya itu kalau nggak salah gedung-gedung perkantoran. Ada rumahan tapi mungkin jarang ya. Betul nggak? Segmennya gedung-gedung perkantoran. Boleh dijawab? Ya, gedung-gedung instansi. Betul tidak? Betul, berarti B2B itu. B2B. Ya, maka target market Anda ke situ. Ya kan? Anda target, Anda pilih mereka sebagai target market. Nah, mereka ini biasanya seperti apa cara ngelosingnya begitu. Saran saya, jenengan kumpulkan mereka, jangan undang gathering mereka. Gatheringnya materi apa yang kira-kira dibutuhkan mereka. Misalnya materi tentang apa misalnya branding misalnya. Nanti salah satu materi brandingnya itu bahas gedung yang keren gitu. Materi tentang kalau nggak bisa dikumpulkan offline, kumpulkan online. Nah, gitu kan. Undang saya, ya kan? Ngasih materi pentingnya branding buat perusahaan. Nah, nanti salah satu branding dibahas adalah tampilan. Nah, nanti di situ Anda closing mereka. Nah, begitu caranya promosi. Jadi kasih umpan dulu, Mbak Amanda, kasih umpan dulu. Ya kan? Biar mereka ngumpul. Misalnya lagi buat grup yang isinya adalah cara ya buat grup misalnya apa? Branding building atau building branding misalnya tuh. Ya kan? Nah, di situ kan saya kasih edukasi tentang warna yang menarik itu kayak apa, tentang bahan-bahan yang menarik buat gedung itu apa, tentang cara memelihara gedung biar awet seperti apa, begitu. Terus nanti Anda juali produk Anda. Masuk nggak nih kira-kira Mbak Amanda? Jadi masukkan orang ke grup. Pernah nggak buat kayak gitu? Kalau hanya door to door begitu, door to door, cukup lama. Jadi dikumpulkan orang di satu kolam, supaya orang mau ngumpul, ya, orang mau ngumpul, kasih umpan yang menarik. Ya, siapa nih yang mau e-book tentang bagaimana cara, apa misalnya, mengkombinasi warna di bangunan misalnya. Wah, saya, kan gitu kan. Masuklah mereka di WA Anda. Nah, masukkan di grup, ya kan? Nanti di situ Anda edukasi. Anda jual, begitu. Seperti itu Mbak Amanda ya. Bisa juga pakai sistem reseller misalnya. Yang sudah pakai itu bisa ditawari jadi reseller. Banyak sih caranya, ya, banyak caranya. Oke, saya kira begitu Mas Haris, karena sudah malam, nanti yang kurang bisa kita sambung di grup. Ya, bisa sambung di grup. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Askan Setiabudi. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Coach Askan Setiabudi dong, yang sudah dengan begitu semangat ya malam hari ini berbagi materi Foto yang dulu, luar Mas. biasa. Ya, setelah ini kita foto bersama dulu Coach ya. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu silakan ditampilkan semua gambarnya sekali lagi ya.
masih di depan kamera atau sudah pindah ke kamar sebelah ya, kita tidak tahu ya. Ya silakan kembali lagi, kemudian ditampilkan gambarnya. Bersama saya. Kita foto bersama sambil tersenyum Bapak Ibu ya. Boleh ya? Boleh ya. Oke, silakan. Nah, tampilkan gambarnya, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Oke. Kayaknya gimana Coach? Star dong, Oh, start. kayak start. Siap ya. Kita tutup. Pak Bambang. Sudah semua Bapak Ibu? Oke. 5 jari. 5 jari diangkat. Oke. Luar biasa. Sekali lagi. Lagi. Di Facebook saya ya, kita upload di Facebook ini fotonya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Makasih Mas Aris. Terima kasih Coach. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita akan ketemu lagi dengan Coach Asran Budi di jadwal pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar Bapak Ibu, karena dari awal semangat ini insya Allah akan membantu bisnis kita semakin meningkat omsetnya. Dan saya berdoa semoga Anda semua khususnya yang belajar di kelas Coach Askan ini dan khususnya yang hadir pada malam hari ini diberikan kemampuan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk meningkatkan bisnisnya, untuk menjadikan bisnisnya semakin meningkat omsetnya dan bermanfaat untuk banyak orang tentunya ya. Baik, terima kasih. Saya Setiawan. Mohon maaf kalau ada kesalahan untuk memandu materi pada malam hari ini bersama Coach Askan Budi. Terima kasih. Tetap semangat buat Anda semua. Sukses, bahagia selalu untuk Anda semua. Salam Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan bisa meninggalkan ruang meetingnya.